Pemirsa, kita akan memasuki Habarna Panambayan. Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur adalah dua kecamatan penghasil pangan terbesar di kota Seribu Sungai ini. Untuk tetap terus mempertahankan sebagai kecamatan penghasil pangan, maka dibangunkanlah Balai Penyuluhan Pertanian di Jalan Pangeran Hidayatullah atau Banua Anyar, Banjarmasin Timur. Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur adalah dua kecamatan penghasil pangan terbesar di kota Seribu Sungai ini. Untuk mempertahankan sebagai kecamatan penghasil pangan, maka dibangunkanlah Balai Penyuluhan Pertanian yang lokasinya kada jauh dari kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarmasin di Jalan Pangeran Hidayatullah atau Banua Anyar, Banjarmasin Timur, sehingga memudahkan beban penyuluh dalam memberikan pembinaan pada petani. Selain itu, bisa pula dijadikan gasan wadah pertemuan serta bermusyawarah bagi petani Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Timur. Demikian dipedahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakuni Primatipi usai meresmikan Balai Penyuluhan Pertanian besukan Senin 12 Desember 2022. Menurut Ibnu Sina, pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian menelan anggaran lebih dari 1 miliar rupiah yang bisa digunakan bagi petani untuk berkumpul dan bermusyawarah. Ibnu Sina pun menyatakan sangat mengapresiasi beban petani di Banjarmasin yang sudah mempertahankan lahan pertanian walaupun semakin tahun hasilnya semakin menurun. Bahkan wahini hanya tersisa sekitar 2089 hektar lahan padi yang masih aktif menanam padi. Sedangkan yang terbesar lahannya berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Perikanan yang sudah beberapa kali sebetulnya mengusulkan untuk pembangunan Balai Penyuluh Pertanian di Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Jadi ini sudah sesuai dengan standar arahan dari kementerian, dan dari 5 orang penyuluh nanti ada kepala balainya untuk membina kelompok-kelompok tani dan para petani di Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Karena dua kecamatan inilah yang paling banyak lokasi dan lahan pertanian kita. Jadi totalnya 2089 hektar. Jadi lumayan lah, itu 2000 hektar lebih. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sarana kita untuk berproduksi. Dan tadi sudah diarahkan juga untuk produksi tanam bibit unggul lokal. Sehingga kejadian inflasi di akhir tahun 2022 ini mudah-mudahan tidak terulang karena disebabkan oleh gagal panen. Sementara itu, Kepala DKP 3 Banjarmasin Muhammad Mahmud memadahkan Balai Penyuluhan Pertanian nantinya akan difungsikan secara optimal menjadi pusat penyuluhan pertanian di Banjarmasin, khususnya dalam pelatihan, pembinaan petani maupun musyawarah mufakat dalam menentukan jadwal tanam. Terkait perencanaan penanaman bibit lokal unggul pada tahun 2023, menurut Muhammad Mahmud akan dibicarakan terlebih dahulu dengan beban penyuluh tani di Banjarmasin, terutama tentang persiapan tanamannya supaya terhindar serangan hama tungro. Yang selesai, nah jadi kebetulan kita mintakan Pak Wali Kota tadi untuk berkenan untuk meresmikan bibit tersebut. Alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan nantinya untuk kedua bibit ini akan difungsikan secara optimal dan menjadi pusat penyuluhan pertanian yang ada di Kota Banjarmasin, terutama untuk pembinaan petani dan juga untuk berembuk dan juga untuk konsultasi dan juga untuk merencanakan jadwal tanam atau nanti melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani yang ada di Banjarmasin. Jadi PPP Banjarmasin yang kita resmikan ini kita optimalkan nanti fungsinya. Ya, nanti bisa mudah-mudahan bisa untuk menjadikan ketahanan pangan di Kota Banjarmasin. Di KP3 Banjarmasin mengoptimalkan bahwa untuk kegiatan khusus di pangan ini akan kita optimalkan kembali, dan akan nanti mungkin di 2023 akan kita programkan supaya bisa bertanam unggul lokal di lahan-lahan yang ada.